Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas seorang pemuda yang gagal menikah, akan tetapi ia berbulan madu dengan bidadari. Kisah ini tentang pemuda yang bernama Zahid. Kisah ini akan menyadarkan kita tentang pentingnya mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Hiduplah seorang pemuda yang bernama Zahid pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berumur 35 tahun, akan tetapi belum juga menikah. Ia tinggal di Suffah atau teras Masjid Madinah. Kala itu Zahid tengah mengasah pedangnya. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengucapkan salam. Zahid terkejut dan menjawabnya dengan gugup. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyapanya, "Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau sendiri saja." Zahid menjawab, "Allah bersamaku ya Rasulullah," sambil menunduk karena tidak kuasa melihat karisma Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Maksudku adalah kenapa engkau selama ini membujang? Apakah engkau tidak ingin menikah?" "Ya Rasulullah, aku ini seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku tidaklah tampan. Siapa juga yang mau dengan diriku ini ya Rasulullah?" kata Zahid. Rasulullah menjawab Zahid sambil tersenyum, "Asalkan engkau mau, itu bukanlah urusan yang sulit." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintahkan sahabatnya untuk membuat surat, yang isinya adalah melamar wanita yang bernama Zulfah bin Sa'id. Zulfah adalah seorang bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya. Dia juga terkenal sangat cantik jelita. Ketika surat itu selesai ditulis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan surat tersebut kepada Zahid dan memerintahkan Zahid agar segera mendatangi rumah Sa'id, kemudian menyerahkan surat lamaran tersebut kepadanya. Pada saat Zahid ingin menyerahkan surat itu kepada Sa'id, kebetulan saat itu di rumah Sa'id sedang ada tamu. Kemudian, Zahid memberikan surat tersebut dan diterima di depan rumah Sa'id. Zahid berkata, "Wahai saudaraku Sa'id, aku membawa surat dari Rasulullah yang mulia untuk diberikan kepadamu, wahai saudaraku." Sa'id menjawab, "Ini adalah suatu kehormatan buatku." Kemudian Sa'id membuka dan membaca surat tersebut. Ketika membacanya, Sa'id terkejut karena biasanya tradisi perkawinan seorang bangsawan harus menikah dengan keturunan bangsawan. Akhirnya Sa'id berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku Zahid, apakah betul surat ini dari Rasulullah?" Zahid menjawab, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" Kemudian Zulfah datang dan berkata, "Wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih baik jika dipersilahkan masuk dulu?" Sa'id menjawab, "Wahai anakku, pemuda ini sedang melamar supaya engkau menjadi istrinya." Saat Zulfah melihat Zahid, ia menangis dan berkata, "Wahai ayah, banyak sekali pemuda yang tampan dan kaya raya. Semuanya menginginkan aku. Aku tidak mau dengan dia, ayah." Zulfah merasa dirinya terhina. Kemudian Sa'id berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri bahwa anakku tidak mau. Bukan aku yang menghalanginya. Mohon sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Ketika mendengar nama Rasulullah disebutkan oleh ayahnya, Zulfah berhenti menangis dan bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa membawa-bawa nama Rasulullah?" Sa'id berkata, "Lamaran kepadamu ini adalah perintah Rasulullah." Zulfah terkejut kemudian beristighfar beberapa kali. "Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim." Ia menyesali perbuatannya yang lancang itu. Lalu ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa tidak dari tadi ayah berkata bahwa yang melamar ini adalah Rasulullah? Kalau begitu aku bersedia dinikahkan dengan pemuda ini. Karena aku ingat firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 51. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila mereka diminta Allah dan Rasul-Nya agar Rasul yang mengadili atau mengambil keputusan di antara mereka, ucapan yang muncul hanyalah kami mendengar dan kami patut atau taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Zahid merasa jiwanya melayang-layang di angkasa. Baru kali ini ia merasakan kebahagiaan yang tiada taranya. Lalu ia segera melangkah pulang. Sesampainya di masjid, ia bersujud syukur. Rasulullah tersenyum melihat gerak-gerik Zahid. Rasulullah bertanya kepada Zahid, "Bagaimana Zahid?" Zahid menjawab,
Alhamdulillah diterima ya Rasulullah. Rasulullah berkata, apakah sudah ada persiapan? Sambil menunduk, Zahid berkata, ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa. Akhirnya Rasulullah menyuruhnya pergi ke beberapa sahabat untuk membantunya mendapatkan uang. Setelah mendapatkan uang yang cukup, Zahid pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan pernikahan. Tidak lama setelah tiba di pasar, ada pengumuman jihad untuk perang melawan orang kafir. Zahid mulai bingung menentukan sikap, menikah atau berjuang demi agama Allah. Akhirnya dia kembali ke masjid. Ketika sampai, Zahid melihat kaum muslimin sudah siap-siap dengan perlengkapan senjata. Zahid bertanya, ada apa ini? Wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak tahu? Sahabat menjawab. Zahid beristighfar sambil berkata, jika begitu uang untuk menikah ini akan aku belikan baju besi dan kuda yang terbaik. Aku lebih memilih jihad bersama Rasulullah dan menunda pernikahan ini. Wahai Zahid, nanti malam kamu berbulan madu, tetapi engkau malah hendak berperang. Para sahabat menasihatinya. Dengan tegas Zahid menjawab, hatiku sudah mantap untuk pergi bersama Rasulullah berjihad. Lalu Zahid membacakan surat At-Taubah ayat 24 kepada sahabat Nabi. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabatmu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Akhirnya Zahid maju ke medan pertempuran. Dengan hebatnya Zahid bertempur. Banyak kaum kafir yang tewas di tangannya. Dan pada akhirnya Zahid gugur demi membela agama Allah. Peperangan pun usai. Kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Kemudian Rasulullah memeriksa satu persatu sahabat yang gugur di jalan Allah. Nampak dari kejauhan sosok pemuda yang bersimbah darah dengan luka bekas sasatan pedang. Rasulullah menghampiri jasad itu sambil meletakkan kepalanya di pangkuan manusia agung ini. Habiballah, Rasulullah memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. Bukankah engkau ya Zahid hendak menikah malam ini? Tetapi engkau lebih memilih keridhaan Allah berjihad bersamaku. Kemudian Rasulullah tersenyum sembari memalingkan muka ke sebelah kiri karena malu. Disebabkan karena ternyata sesosok bidadari cantik dari surga menjemput ruh mulia pemuda ini. Dan tidak sengaja gaunnya tersingkap hingga betisnya yang indah terlihat. Kemudian Rasulullah berkata, hari ini Zahid berbulan madu dengan bidadari yang cantik. Kemudian Rasulullah membacakan Quran surat Ali Imran ayat 169 sampai 170. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sejatinya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan bahagia disebabkan karunia Allah yang diberikan kepadanya. Dan mereka bergembira hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian para sahabat meneteskan air mata, dan Zulfah pun berkata, ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia, maka izinkanlah aku mendampinginya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.